Selalu ada keindahan dalam kesederhanaan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersyukur. Karena dari hal-hal kecil yang tulus, lahir rasa cukup, damai, dan bahagia yang sejati. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa dalam kita dalam menghargainya. Dalam hidup yang serba cepat, justru ketenangan hadir dari kesadaran untuk menikmati momen sederhana yang sering terlupakan. Contohnya, seorang tukang sapu jalan bekerja sejak subuh yang membersihkan trotoar dan jalanan kota. Meski penghasilannya tak seberapa besar dan pekerjaannya sering tak dianggap, ia tetap bersyukur karena masih bisa bekerja dan bermanfaat bagi orang lain. Dari sosok sederhana ini, kita bisa belajar kebahagiaan sejati tak selalu datang dari harta, tetapi hati yang ikhlas dan bersyukur. Sudahkah Anda merasakan bersyukur atau bersyukur untuk hari ini? Apa yang sudah Anda lewatkan selama beberapa hari atau beberapa bulan ini? Nah, oke, cukup kita membahas untuk kata-kata yang indah dan kata-kata berdamai pada diri sendiri. Kita lanjut sekarang untuk membahas beberapa pertanyaan dan studi kasus dari tugas aku, yaitu mata kuliah di Promotion and Advertising. Mengapa segmentasi, targeting, dan positioning atau STP menjadi pondasi yang krusial dalam strategi promosi? Berikan contoh penerapan STP dalam campaign digital marketing. STP, segmentasi, targeting, atau positioning, penting karena membantu mereka menerapkan promosi ke audiens yang tepat. Segmentasi membagi pasar berdasarkan usia, minat, lokasi, dan perilaku. Targeting memilih kelompok yang paling potensial, sedangkan positioning menciptakan citra produk yang ingin ditanam di benak konsumen. Dengan adanya STP ini, strategi promosi jadi lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pasar. Contoh yaitu Gojek yang menerapkan STP saat mempromosikan layanan GoFood. Dari segi segmentasi, yaitu penggunaan urban atau orang-orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota lainnya. Nah, kelompok inilah yang umumnya memiliki mobilitas tinggi, sibuk, dan terbiasa menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas hariannya, termasuk memesan makanan secara online. Nah, sedangkan dari segi targeting, bisa kita lihat dari segi segmen tersebut. Jadi, Gojek secara khusus menargetkan profesional muda, mahasiswa, dan keluarga kecil. Sedangkan dari segi positioning, jadi Gojek dapat diposisikan sebagai solusi yang praktis, cepat, dan sering memberikan promo yang menarik. Soal yang kedua, bagaimana influencer marketing memperkuat strategi promosi dan kelebihan resiko kolaborasi dengan KOL. Nah, influencer marketing efektif karena orang-orang lebih percaya pada rekomendasi dari orang yang mereka ikuti. Promosi dari influencer terasa lebih santai dan alami. Kelebihannya yaitu kelebihan brand bisa cepat dikenal dan menyasar pada pasar dan tren tertentu dan lebih hemat biaya. Nah, risikonya yaitu kalau influencer bermasalah, nama brand juga ikut down dan jelek. Kalau promosi sering dilakukan, audiens bisa cepat merasakan bosan. Soal nomor 3, perbedaan antara hard selling dan soft selling dalam digital marketing dan beserta contohnya. Nah, hard selling adalah promosi langsung atau to the point. Dan contoh yang bisa kita gunakan yaitu ada kata diskon besar-besaran atau kata ajakan untuk beli sekarang. Nah, untuk soft selling adalah promosi yang secara halus lewat cerita atau tips. Nah, contohnya itu adanya video pakai skincare sambil kasih tips tanpa ada ajakan kata untuk membeli skincare tersebut. Soal nomor 4, mengapa kombinasi paid dan organic marketing diperlukan dalam digital promotion? Bagaimana cara mengukur efektivitasnya? Nah, kombinasi paid dan organic marketing penting dalam promosi digital karena saling melengkapi. Organic marketing seperti konten rutin, SEO, dan interaksi membantu membangun hubungan jangka panjang. Sedangkan paid marketing seperti iklan berbayar bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan hasil yang cepat. Nah, dengan adanya penggabungan kedua brand, bisa ditumbuhkan stabil dari organik dan cepat dikenal lewat iklan berbayar. Untuk mengukur efektivitasnya, bisa kita lihat dari CTR, impresi, dan frekuensi untuk paid, serta engagement dan terjadinya pertumbuhan followers untuk organik yang bisa dipakai antara lain Meta Business, Google Analytics, dan TikTok Ads Manager. Soal nomor 5,
Platform mana yang paling efektif untuk promosi merek F&B antara Meta, Google, dan TikTok? Jelaskan. Nah, menurut aku yaitu TikTok paling cocok untuk promosi makanan karena kontennya yang gampang viral. Nah, TikTok juga kebanyakan penggunaannya dari Gen Z dan milenial, yang dimana kita tahu bahwa Gen Z suka untuk mencoba makanan-makanan baru. Nah, TikTok juga punya fitur seru seperti challenge dan TikTok Shop yang dapat membantu promosi makin luas. Platform lain juga bagus, tetapi untuk promosi yang cepat dapat kita bisa gunakan atau yang paling efektif adalah akun TikTok. Studi kasus pertama, campaigns beli lokal TikTok Shop PS larangan e-commerce sosial di Indonesia. Fakta, pemerintah Indonesia melarang e-commerce sosial seperti TikTok Shop beroperasi secara langsung di platform media sosial. Nah, ini diusut pada tahun 2023. Nah, TikTok merespon dengan campaign hashtag beli lokal untuk mendukung UMKM melalui fitur TikTok Shop, yang dimana ini dipisah dari aplikasi utama. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana larangan e-commerce sosial di Indonesia mempengaruhi strategi promosi digital merek UMKM? Jelaskan solusi yang bisa diambil menggunakan tools seperti Meta Business atau TikTok Ads. Oke, jawabannya yaitu campaigns hashtag beli lokal di TikTok Shop PS larangan e-commerce sosial. Larangan TikTok Shop membuat platform ini hanya boleh menjadi media promosi, sehingga UMKM kehilangan satu kanal jual langsung di media sosial. Nah, solusinya yaitu dengan menggiatkan campaigns hashtag beli lokal dan memanfaatkan marketplace resmi berizin, misalnya seperti Tokopedia, Shopee. Nah, agar produk lokal tetap dipromosikan secara legal. Studi kasus yang kedua, nah di mana kolaborasi KOL Gadget dengan merek Oppo dalam peluncuran Reno 11 series. Fakta yang ada yaitu Oppo meluncurkan Reno 11 series dengan kolaborasi masih bermasa KOL Gadget seperti Gadget. Nah, ini di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Nah, strategi yang terjadi yaitu di mana kombinasi unboxing eksklusif, giveaway, dan user generate content, yaitu hashtag Oppo Reno 11 Call Engines. Nah, pertanyaannya yaitu, analisislah mengapa Oppo memilih KOL Gadget daripada selebritas umum untuk promosi Reno 11. Bagaimana caranya mengukur efektivitas campaigns ini menggunakan tools seperti social blend atau analisis EO. Oke, jawaban dari studi kasus yang kedua yaitu kolaborasi KOL Gadget dengan Oppo Reno 11. Oppo memilih KOL Gadget karena audiens mereka adalah penggemar teknologi. Jadi, promosi terasa lebih otentik dan tepat sasaran. fireindonesia.com. Nah, kita bisa lihat efektivitasnya berdasarkan campaign yang diukur lewat KPI seperti jumlah penonton atau viewers, tingkat keterlibatan atau like, komentar atau share, dan bisa dilihat dari pertambahan followers dan konversi penjualannya.